Shalom. Mari saya ajak kita saat teduh sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita di hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pemurah benar yang selalu menyatakan berkat dan kasih-Nya kepada kami, menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang selalu menopang pelayanan ini agar hamba-Mu menjadi bahagian dari kebersamaan dengan umat Tuhan dalam doa, firman dan pengharapan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu diangkat dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Begini dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Apakah saudara takut? Tentu tidak. Walaupun pada bagian dari sapaan firman Tuhan, takut akan Tuhan itu penting ya. Dengan takut akan Tuhan, kita akan mempunyai ajaran kebijaksanaan yang selalu bersumber dari Tuhan. Tentu segala rancangan Tuhan itu kita hayati sangat mahal, sangat berharga. Maka tentu kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Ketakutan kita ialah kita lalai. Tentu sapaan firman Tuhan ini adalah sapaan yang sangat positif dalam rangka takut, demikian juga dengan kasih. Apa yang diajarkan oleh Injil dalam hal pengajaran kasih, para murid Yesus diminta untuk menaati, yaitu hal kasih yang paling utama ialah kasih Allahmu dan kasih saudara. Kasih kepada saudara itu, kasih kepada orang lain itu karena kita hayati ada kasih Tuhan yang telah tiba pada kita. Tentu apa yang kita takutkan ialah seseorang bisa alpa mengasihi orang lain, dan karena suruhan kasih itu adalah suruhan anugerah penyataan Tuhan, jangan-jangan kita pun tidak menghayati bahwa Tuhan begitu banyak karyanya mengasihi kita. Kita diminta untuk mengasihi karena Allah selalu terus-menerus mengasihi kita. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ialah kemurnian kasih yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kemurnian bukti dari hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan takut menyatakan kehadiran Tuhan bagi orang lain. Dalam hal suka maupun duka. Dalam kondisi yang terpaksa sekalipun dalam sebuah tantangan, maka nyatakan kasih Tuhan. Seperti apakah kasih Tuhan itu untuk memecahkan ketakutan dan menjadi kasih yang sempurna? Kasih menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah pertanda bahwa kita ini dalam rangka bersyukur kepada Tuhan. Kasih menjadi ungkapan rasa syukur. Kita beraktivitas kepada orang lain itu karena memang kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pengasihan itu adalah bukti dari bahwa Allah memberikan keberanian untuk memastikan
hidup itu adalah dari Tuhan. Maka berita kasih adalah berita keberanian. Menyatakan yang sedang terjadi, yang sedang kita rasakan. Menyatakan bahwa Allah itu merancang apa yang belum kita dapat. Dan dengan hidup dalam kasih, kita menyatakan Allah bekerja. Kita adalah rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari jangan kendor menyatakan kasih kepada sesama dalam perkataan, dalam tindakan. Dan mari jangan terbeban dengan kasih. Karena Tuhan merancang lewat kasih itu. Dia selalu berkarya menyatakannya kepada kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang kecil itu adalah untuk aku. Kita menjadi seorang yang takut apabila kita tidak mempersiapkan diri untuk mengasihi dengan sangat sederhana. Mungkin tidak seberapa, tapi engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kasihi Tuhan, kasihi dirimu, kasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, betapa indah ajakan firman sebagai umat yang telah menerima belas kasih dari Tuhan. Anugerah yang menghidupkan, anugerah yang menggerakkan, anugerah yang senantiasa membuka hati dan pikiran untuk aktif bekerja melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar panggilan kasih tidak akan pernah kendor dalam kehidupan orang percaya. Dan hari-hari hidup kami adalah hari-hari pemberian. Ajari kami mengasihi sesama. Ajari kami mengasihi orang lain. Pun mengasihi orang yang tidak berlaku baik bagi kami. Karena ajakan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus telah melakukan itu. Dan kami diminta dan dibentuk menjadi orang-orang yang sangat bijaksana menyatakan kasih itu. Kasihani kami Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap aktivitas, tanggung jawab bekerja bagi anak-anak Tuhan. Di perkantoran, di rumah, bahkan sebagai panggilan mengabdi dalam berbagai tugas di instansi apapun. Ajari kami Tuhan melakukan yang terbaik. Sebagai pertanda Tuhan mengasihi kami. Kami akan mewujudkan kasih itu dalam setiap aktivitas kami. Jenguk mereka Tuhan yang sedang sakit. Ada kasih yang sedang bekerja memulihkan mereka. Berkati Tuhan, kuatkan Tuhan. Demikian yang menjagai, yang merawat. Berkati Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.